Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rodatul Rahmi dari kelas PI 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Manfaat pelatihan. Pegawai yang baru direkrut belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, misalnya standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintah untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja. Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut need analysis atau need assessment. Yang kedua, menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang ketiga, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Terakhir, mengevaluasi program. Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan atau pengembangan. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua ada penentuan tujuan dan materi pelatihan, yang ketiga ada penentuan metode pelatihan, yang terakhir adalah evaluasi pelatihan. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan. Kegiatan ini sangat rumit dan sulit karena perlu mendiagnosis kompetensi organisasi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan dan masa yang akan datang. Analisis kebutuhan dilakukan melalui langkah-langkah. Yang pertama, analisis kebutuhan organisasi, analisis kebutuhan tugas, dan analisis kebutuhan pegawai. A. Analisis kebutuhan organisasi. Analisis kebutuhan organisasi yaitu mengidentifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Tantangan lingkungan menghendaki kompetensi pegawai ditandai dengan A. Lingkungan persaingan yang semakin ketat sebagai akibat globalisasi, B. Kecenderungan peningkatan outsourcing, C. Perubahan-perubahan teknologi, D. Keanekaragaman pegawai. Analisis kebutuhan organisasi, kompetensi dan perilaku sumber daya manusia agar dapat bersaing harus memiliki inisiatif, mampu bekerja sama, kemampuan bekerja dalam kelompok, kemampuan evaluasi kinerja, kemampuan berkomunikasi dan mendengarkan, kemampuan menganalisis masalah, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan mendapatkan dan memahami informasi, kemampuan untuk melakukan rencana, yang terakhir kemampuan untuk multikultural. Analisis kebutuhan tugas. Analisis tugas yaitu menganalisis tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan yang dapat dipelajari dari perilaku peran tersebut, dan informasi analisis jabatan yaitu uraian tugas, persyaratan tugas, dan standar unjuk kerja yang terhimpun dalam informasi sumber daya manusia organisasi. Analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai adalah menganalisis mengenai apakah ada pegawai yang kurang dalam kesiapan tugas-tugas atau kurangnya kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat diketahui dari penilaian kinerja, observasi ke lapangan,
dan kuesioner. Penentuan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan harus dirumuskan secara spesifik. Apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang diinginkan dicapai setelah pelatihan dilakukan? Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditentukan materi untuk pelatihan untuk mencapai tujuan. Pemilihan metode penelitian. Yang pertama ada on the job training, yaitu dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung, baik secara formal maupun informal. Yang kedua, off the job training, yaitu pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Lalu selanjutnya, faktor efektivitas pelatihan. Yang pertama, participation atau partisipasi merupakan keterlibatan seorang peserta dalam kegiatan secara aktif dan secara langsung. Yang kedua, repetition atau melakukan atau mengatakan secara berulang-ulang dalam usaha menanam ide dalam ingatan seseorang. Yang ketiga, relevance atau pelatihan mempunyai arti atau manfaat yang sangat penting pada seseorang. Yang keempat, transference, artinya adalah kesesuaian antara pelatih dengan pekerja yang dilakukan sehari-hari oleh pegawai. Yang kelima, feedback merupakan pemberian informasi atas perkembangan kemajuan yang telah dicapai oleh peserta pelatihan, mana yang perlu diperbaiki atau dipertahankan. Metode-metode pelatihan on the job training. Job instruction training atau latihan instruksi jabatan adalah pelatihan untuk manajer atau supervisor yang bertindak sebagai pelatih untuk menginstruksikan bagaimana pelaku pekerja tertentu dalam proses bekerja. B. Coaching adalah bentuk pelatih dan pengembangan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan membimbing petugas melakukan kerjaan secara informal dan tidak terencana. Metode-metode pelatihan on the job training. Selanjutnya, job rotation adalah program yang direncanakan secara formal dengan cara menugaskan pegawai pada beberapa pekerjaan yang berbeda dan dalam bagian yang berbeda dengan organisasi untuk menambah pengetahuan mengenai pekerjaan. Apprenticeship adalah pelatihan yang mengkombinasikan antara pelajar di kelas dengan praktek lapangan. Selanjutnya ada metode-metode pelatihan off the job training, yaitu ada look tour, yang selanjutnya ada video presentation, yang ketiga ada face to training atau simulation, yang keempat ada role playing, yang kelima ada case study, yang keenam ada self study, yang ketujuh ada program learning, yang kedelapan ada laboratory training, yang kesembilan ada action training. Lalu yang terakhir ada evaluasi pelatihan dan pengembangan. Evaluasi pelatihan dilihat dari efek pelatihan dikaitkan dengan pertama, reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman latihan. Yang ketiga, perubahan perilaku. Yang keempat, perbaikan pada organisasi.